tempat tidurnya Rasulullah. Andaikan orang kafir Quraisy itu ketika menemukan Rasulullah, dia sangka itu Rasulullah dan ternyata itu adalah Ali. Kalau seandainya dia hembuskan pedangnya, lalu yang mati duluan itu adalah Ali bin Abi Thalib, tapi dia tidak pernah protes. Begitu cintanya dia kepada baginda Rasulullah, dia sudah siap apapun yang terjadi. Dia melindungi baginda Rasulullah SAW. Dia tidak pernah protes. Kalau kita mungkin protes, kalau kita katakan mungkin kita sebagai Ali, mungkin kita katakan, kenapa saya yang menggantikan tempat tidur Rasulullah? Saya kan masih muda. Kenapa tidak Abu Bakar saja yang di sini? Kan dia lebih tua daripada saya. Tidak. Tapi Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Rasulullah pasrah. Jika memang kaum kafir Quraisy menyerangnya dan membunuh, memenggal lehernya, dia sudah siap dengan segala resiko yang terjadi. Rasulullah SAW berangkat dalam keadaan gelap gulita, melewati bukit terjal, melewati bebatuan dalam keadaan yang tidak ada cahaya sama sekali. Tapi baginda Rasulullah SAW dengan setia ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu bersama baginda Rasulullah SAW di Jabal Sur. Ada satu goa namanya Goa Sur. Disinilah tempat yang sangat sempit sekali. Tapi disitulah Abu Bakar bersandar Rasulullah SAW di pahanya Abu Bakar ketika itu. Dia tertidur. Lalu saking nyenyaknya Rasulullah tertidur dalam keadaan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW tidur menyandarkan kepalanya di paha Abu Bakar. Lalu tersentak Rasulullah terbangun. Dia katakan, ternyata di bukit ini ada tetesan air. Dari mana datangnya tetesan air ini? Menyentuh pelipis Rasulullah dan Rasulullah terbangun dengan air yang menetes di pelipisnya. Lalu dia katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada air yang jatuh dari atap ini. Air apakah itu? Abu Bakar diam saja. Ternyata diperhatikan Rasulullah, air yang menetes itu adalah air matanya Abu Bakar. Air matanya Abu Bakar yang menetes bercucuran membasahi wajahnya baginda Rasulullah SAW. Ternyata Bapak Ibu, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Nabi kepada Abu Bakar. Tapi dijawab Abu Bakar dengan diamnya. Dia melihat ternyata kakinya digigit oleh ular yang berbisa. Tapi dia tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah. Dia biarkan ular itu menggigitnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa cintanya para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah menemukan betapa setianya sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, ini jugalah yang menambah semangat Rasulullah untuk menyerahkan jiwa dan raganya. Bagaimana agar agama Allah ini dapat terjaga? Maka baginda Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah demi menyelamatkan agama Allah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata goa itu dilewati juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedikit lagi, sejengkal lagi akan ditemukan oleh orang kafir Quraisy itu telapak kakinya baginda Rasulullah yang terbujur tidur. Hampir ditemukan baginda Rasulullah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut goa itu ditutupi dengan sarang laba-laba. Dengan sarang laba-laba, sehingga mereka berpikir, kemudian di samping sarang laba-laba itu ada burung yang bertelur. Lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak mungkin lubang ini dimasuki oleh manusia, sementara ada sarang laba-laba di sini. Mereka berpikir tidak mungkin. Lalu mereka melewati mulut dari goa tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sangat banyak kisah-kisah baginda Rasulullah dan para sahabatnya yang sangat menginspirasi kita. Bapak dan Ibu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadirkan kita di dua tanah suci, di kota Mekah dan kota
kota Madinah untuk agar dapat kita meresapi dengan hati kita, jiwa dan raga kita betapa Allah itu cinta kepada kita Bapak dan Ibu. Allah sayang dengan kita Bapak dan Ibu. Allah hadirkan kita di tanah suci ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita terhormat, bukan karena kita seorang pejabat, tapi Allah hadirkan karena cintanya. Allah ingin menyentuh hati kita, kalbu kita. Allah ingin memanggil kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita bisa turun sebentar ya. Ya Mas ya. Tengok kondisi dulu ya Bapak Ibu di tempat ziarah. Terkadang tempat bis tidak bisa berhenti. Jadi kita kondisional saja. Kalau kita bisa turun, kita turun untuk mengambil gambar, untuk dokumentasi kita. Kalau tidak, kita cukup menyaksikan saja. Ini kondisi kota Mekah dan Madinah sangat ramai sekali puncaknya di bulan Januari. Kita kira puncaknya itu di Desember ya Pak Sopir ya. Ternyata Januari puncaknya ternyata. Bisa. Oh bisa, alhamdulillah Bapak dan Ibu. Kita nanti bisa turun. Itu yang ada goa. Ya Mas. Oh ya parkir dulu kita.